Suamiku pewaris utama. Bab 70. Situasi mulai memanas. Entah apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga kedua orang tuanya tersebut, sehingga dia sebagai anak menjadi korban permasalahan itu. Tommy. Balasanlah dendam dan sakit hatiku pada orang tua itu. Dia telah membunuh ibuku. Kata Adeline tanpa sadar mengucapkan kata-kata tidak terpuji tersebut, yang ditujukan pada ayahnya sendiri. 2 tahun kemudian, sang dragon sudah genap berumur 4 tahun. Pertumbuhannya sangat cepat sekali. Tidak menggambarkan seperti anak yang baru berusia 4 tahun. Bicaranya pun sudah sangat lancar sekali, terlihat benar akan kecerdasan otaknya. Hampir sepertiga pengetahuan umum khusus anak seusianya, seperti hitungan, bahasa dan lain sebagainya, sudah dikuasainya dengan baik. Handy sengaja mendatangkan seorang tenaga pengajar khusus ke vilanya, untuk membimbing dragon anaknya tersebut, agar mendapatkan pendidikan usia dini dengan diawasi langsung oleh 6 orang pengawal elit. Handy tidak mau siapapun orang luar yang didatangkan ke vilanya itu, berbuat yang macam-macam. Oleh karena itu, ketika pembimbing dragon tersebut sedang mengajarnya, beberapa orang pengawal elit tingkat menengah dan tingkat tinggi selalu siap sedia menjaganya. Nun jauh di sana, bertempat di benua Eropa, tepatnya di kota Paris, Perancis, seorang anak perempuan cantik berusia 3 tahun, sedang berlari-larian di taman mansion mewah kakeknya itu. Clara, nama gadis kecil tersebut, tidak memperdulikan peluhnya yang terus bercucuran di wajah cantiknya itu. Sinar mentari pagi musim semi, memang sangat disukai oleh gadis kecil sepertinya. Sementara kedua orang tuanya, sedang berbincang-bincang di sebuah gazebo cukup besar, yang ada di taman itu, dan sepertinya sangat serius sekali. Itu terlihat dari raut wajah mereka yang berubah-ubah. Akibat kejadian 2 tahun lalu, kesempatanku untuk menjadi kandidat kuat ketua organisasi mafia milik ayahmu itu, juga ketua perdagangan Eropa tidak bisa kesampaian, karena kondisiku yang lumpuh seperti ini. Ucap Tommy sedih. Ayahmu lebih memilih menyerahkannya kepada anak paman jauhmu. Dan itu sudah diputuskannya dalam rapat internal organisasi beberapa hari yang lalu. Sambung Tommy lagi. Mungkin masih ada kesempatan bagimu Moncherry, untuk mendapatkan posisi itu. Balas Adeline membesarkan hati suaminya tersebut. Bagaimana caranya? Reaksi Tommy terkejut. Singkirkan si Almond itu dengan cara menghabisinya. Bukankah kau masih mempunyai orang-orang setia, yang selalu siap untuk membantumu kapan saja diperlukan? Jawab Adeline cepat dan tidak disangka-sangka itu. Ini sangat beresiko dan harus dilakukan oleh ahlinya. Sebab, jika ketahuan oleh ayahmu juga orang-orangnya itu, kita bisa habis. Sanggah Tommy pesimis. Kita bekerja di belakang layar saja. Orang-orang yang akan kita gunakan itu, adalah orang yang tidak mungkin dicurigai oleh papa, juga wakil-wakilnya tersebut, bela Adeline tetap saja ngotot dan yakin. Kau lihatlah kondisiku Moncherry. Kakiku lumpuh di sebelah kanan, dan entah kapan akan sembuh. Ucap Tommy sedih. Kau tenang saja suamiku. Kau cukup duduk manis di kursi roda itu, biarkan aku yang bekerja, dan tunggu saja hasilnya. Ucap Adeline yakin sambil menyeringai penuh misteri. Terserah kau sajalah istriku, maafkan aku karena tidak bisa membantu. Respon Tommy lemah. Teruslah belajar berjalan tanpa bantuan tongkat atau kursi roda. Aku yakin kau akan bisa berjalan normal tidak lama lagi. Jawab Adeline mencoba membesarkan hati suaminya lagi. Clara. Sudah cukup mainnya. Ayo kita masuk rumah. Ucap Adeline memanggil Clara yang sedang asyik bermain itu. Tunggu sebentar Ma. Clara masih ingin bermain-main di luar, jawabnya dengan penolakan halus. Kau lihatlah anak gadismu itu. Gadis seusianya, biasa lebih suka bermain boneka, atau permainan khusus anak perempuan.
Tapi ini tidak wajar, dia lebih suka bermain pistol, belati atau benda-benda yang berbahaya lainnya. Walau itu hanya sekedar mainan belaka. Ucap Adeline heran. Mungkin suatu saat nanti dia akan mewarisi sifat kepemimpinan seperti ayahmu itu. Respon Tommy penuh harap. Sejak muda saja, ayahmu sudah berkecimpung dalam dunia mafia, gangster dan lain sebagainya, bahkan sekarang di puncak karirnya sebagai seorang mafia, dia telah memimpin organisasi tersebut cukup lama. Yang mencengangkan lagi para pengusaha di Perancis ini, juga negara-negara lain, mempercayakan organisasi perdagangan Eropa dipegang olehnya. Ucap Tommy memuji mertuanya tersebut apa adanya. Aku sangat berharap sekali pada Clara itu. Jika aku saat ini tidak bisa menjabat sebagai ketua atau sebagai seorang mafia murni, mungkin anak kita nanti yang akan mendapatkannya. Sambung Tommy lagi sambil berhayal. Semoga saja harapanmu akan terkabul sayang. Sambut Adeline mantap. Kota J Mansion mewah Tuan Birawa. Saat ini Tuan Birawa, Handy dan para anak buahnya tersebut, tapi tidak termasuk Ivory dan Dragon, sedang berada di kota J. Kedatangan Handy ke kota itu, adalah untuk meresmikan pembangunan gedung 50 lantai, yang akan menjadi kantor pusat perusahaan Birawa Group cabang kota J. Selama ini, kantor perusahaan itu terpecah menjadi beberapa tempat dan wilayah, dan itu sangat tidak efisien dalam urusan administrasi perusahaan. Oleh karena itu, beberapa bulan yang lalu, Handy mencetuskan ide kepada kakeknya tersebut, untuk membangun gedung berlantai 50, sebagai tempat kantor pusat terpadu perusahaan Birawa Group cabang kota J. Dan itu sudah dan sedang dilaksanakan oleh Handy 2 hari yang lalu. Di suatu pagi dengan cuaca yang sangat cerah, Tuan Birawa dan Handy sedang bersantai di balkon mansion mewahnya tersebut, sambil minum teh kesukaannya. Pada kesempatan itu, Tuan Birawa berkata, "Kakek berencana ingin merubah kediaman kakek di sebelah utara itu, untuk menjadi markas pengawal kita," ujarnya. "Sedangkan bangunan induk, masih tetap sebagai tempat tinggal, kalau sewaktu-waktu kita kesini," ucap Tuan Birawa pada Handy. Handy setuju dengan rencana kakek itu. Karena kakek sudah memutuskan untuk tinggal di kota Golden City selamanya. Jawab Handy senang. Handy pun sudah merasa tenang, jika kakek ada di dekat kami. Tanpa khawatir lagi akan keselamatan, kesehatan dan ketenangan kakek dalam hidup ini. Respon Handy mantap. Lagi pula Handy masih sangat membutuhkan nasihat dan masukan-masukan dari kakek, tentang rencana pengembangan dan perluasan perusahaan Birawa Group tersebut. Sambungnya lagi. Oh iya. Tuan Benyamin baru-baru ini menghubungi kakek, dan dia mengatakan bahwa di organisasi yang dipimpinnya itu, sedang terjadi pergolakan atau tepatnya perebutan kursi pimpinan. Ujar Tuan Birawa dengan ekspresi khawatir. Masing-masing kandidat, berusaha untuk merebut simpati dari bawahannya masing-masing. Seperti anak tunggal Austin, juga masuk dalam perebutan itu. Sementara Wakil 1 dan Ketua Divisi Pengawalan, juga menginginkan posisi tersebut. Sekarang di organisasi yang dipimpinnya itu, masing-masing kelompok telah menyusun kekuatannya sendiri-sendiri, untuk mengantisipasi sewaktu-waktu datang serangan atau gebrakan dari kelompok lainnya. Jadi dia meminta saran dan pendapat kakek, bagaimana cara mengatasi hal tersebut, ujar Tuan Birawa lemah. Bukankah selama ini Benyamin sebagai seorang pemimpin yang tegas, kuat dan tidak pilih kasih? Tapi kenapa saat dia mau pensiun tersebut, malah terjadi pergolakan di organisasi yang dipimpinnya itu? Tanya Handy penasaran. Benar apa yang kau katakan itu Handy? Benyamin memang kuat, tetapi tanpa didukung oleh orang-orangnya, Benyamin akhirnya menjadi lemah. Masing-masing kelompok sudah menyatakan diri sanggup untuk menggantikan kedudukannya itu. Anak tunggal Austin, saat ini sebagai ketua pemimpin cabang,
atau boleh dikatakan sebagai komandan bodyguard mereka, tapi beda level dengan rivalnya itu. Caesar anak Austin itu, merasa punya kekuatan dan punya hubungan kekerabatan dengan Benyamin, maka dia mengajukan diri agar diangkat sebagai pimpinan organisasi tersebut. Tapi keinginannya tersebut, dihalang-halangi oleh kelompok lain, yang merasa lebih berhak dan pantas menjadi ketua organisasi itu. Jadi maksud kakek, kekompakan organisasi yang dipimpin oleh Benyamin itu sekarang sudah pecah. Tanya Hendy ingin tahu. Bisa dikatakan begitu. Saat ini, ada 3 kelompok kuat yang menginginkan, agar kandidatnya bisa memegang jabatan tersebut, dan rata-rata mereka mempunyai pendukung yang kuat. Jadi dalam teleponnya baru-baru ini mengatakan, agar kita bersedia membantu, untuk mengatasi kerusuhan yang terjadi di dalam organisasinya itu. Kalau menurut Hendy, kita tidak berhak ikut campur dalam urusan internal mereka, karena itu organisasi mereka, rumah mereka. Tak mungkin kita orang luar, bisa mengatur rumah tangga orang lain. Bantah Hendy merasa tidak mungkin. Itulah yang kakek risaukan. Bahkan baru-baru ini, kakek ada mendengar desas-desus yang entah benar atau tidak. Putri semata wayangnya itu, juga menginginkan, agar Tommy menjadi pemimpin organisasi tersebut, walau kondisinya sekarang telah lumpuh. Jawab Tuan Birawa berterus terang. Dia sudah mulai meresek ke kesana kemari, untuk mencari dukungan dari orang-orang yang masih setia kepada Tommy. Sambungnya lagi. Apakah termasuk si Austin itu? Tanya Hendy penasaran. Jelas saja tidak. Sejak kejadian 2 tahun yang lalu, Austin sudah berseberangan dengan Tommy dan menurut kabarnya, Austin itu adalah orang yang akan menjadi target pembalasan dendam Tommy, jika dia nanti memegang jabatan ketua. Jawab Tuan Birawa cepat. Oleh karena itu Austin bersikeras, agar Tommy tidak sampai menjabat sebagai ketua. Sebagai gantinya, dia menyodorkan anaknya tersebut untuk menjadi ketua, menggantikan Benyamin yang saat ini sudah mulai uzur dan sakit-sakitan. Menurutku ini sangat rumit sekali. Jika kita membantu mereka, Hendy yakin, banyak pihak yang tidak senang, walaupun sebenarnya kita bisa. Maksudmu dengan meretas semua informasi akun organisasi mereka? Begitu maksudmu? Benar apa yang kakek katakan itu? Sangat mudah sekali bagi kita, untuk melumpuhkan organisasi mereka. Tetapi tentu saja hal itu riskan sekali untuk dilakukan. Lalu bagaimana keputusanmu? Apakah apa yang ada di pikiranmu itu sama dengan yang ada di pikiran kakek? Tanya Tuan Birawa ingin tahu. Kalau di pikiran kakek itu bagaimana? Tanya Hendy malah balik bertanya. Kalau kakek menginginkan, agar Benyamin tetap memegang kendali organisasi tersebut. Kalau dia nanti mengundurkan diri, tentu saja posisi kita akan lemah, karena sampai saat ini, pendukung kuat kita di sana adalah Benyamin dan organisasinya itu. Jawab Tuan Birawa apa adanya. Jika Benyamin tidak lagi memegang kendali, maka kakek yakin, kerjasama yang sudah kita gulirkan itu, mungkin akan dianulir oleh penggantinya tersebut, apalagi jika Tommy yang menjabat sebagai ketuanya. Sambungnya lagi dengan analisa yang tepat. Ternyata apa yang ada di dalam pikiran kakek, itu juga yang ada dalam pikiran Hendy. Respon Hendy terkejut. Lagi pula kalau menurut kakek, jika Benyamin tidak menjabat sebagai ketua lagi, mungkin banyak pihak yang selama ini bermusuhan dengannya, akan dengan gampang menghabisi Benyamin tersebut, karena mungkin saja, dia sudah tidak dikawal oleh bodyguard-nya itu. Ucap Tuan Birawa lagi menyatakan analisanya. Benar juga apa yang kakek katakan itu, ternyata analisa Hendy belum sampai sejauh itu. Ucap Hendy membenarkan analisa dari kakeknya tersebut. Itulah gunanya kita mempunyai analisa yang tajam. Sehingga jika ada sesuatu terjadi di masa depan, kita sudah mempunyai penangkalnya. Respon Tuan Birawa cepat. Jadi keputusannya bagaimana?
Apakah akan membantu Tuan Benyamin atau tidak? Menurut kakek untuk sementara, kita berkonsultasi dulu dengannya, juga dengan Hendy, karena di tindakan akhir nanti, dia juga yang akan bekerja. Kalau begitu Hendy akan mengikuti saran kakek saja. Jawab Hendy datar, tapi kemudian dia berkata lagi. Oh iya kek. Apakah kakek tahu, berapa lama lagi pemilihan dan pergantian ketua organisasi tersebut? Kalau tidak salah masih ada 12 hari lagi dari sekarang. Jawab Tuan Birawa apa adanya. Wah ini benar-benar gawat. Mungkin untuk saat ini, yang bisa kita lakukan adalah memantau pergerakan mereka, dan memeriksa aliran dana dari mana saja, yang masuk ke organisasi tersebut. Kau bisa perintahkan kepada Hendy, untuk meretas seluruh akun dan informasi perbankan mereka. Terutama organisasi itu. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, dengan masuknya dana dalam jumlah besar, itu yang harus dilaporkan kepada Tuan Benyamin, karena siapa tahu, dana tersebut digunakan untuk membiayai pergerakan kelompok-kelompok yang menginginkan menjadi ketua. Hanya tinggal 3 hari lagi pemilihan ketua organisasi mafia akan berlangsung. Benyamin sudah semakin was-was, jika di dalam pemilihan tersebut akan terjadi kericuhan, karena masing-masing kelompok sudah mempersiapkan orang-orang terbaiknya. Caesar, anak Austin tersebut, malah dengan terang-terangan meminta, agar Benyamin menyerahkan kursi kepemimpinan organisasi padanya, dengan alasan agar tampuk pimpinan tidak jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Pernyataan Caesar itu didukung oleh ayahnya, yang juga mengancam akan menghancurkan sistem pertahanan organisasi juga perusahaan Benyamin tersebut. Selain itu Wakil Ketua 1, yang juga mendesak agar Benyamin hari ini juga, walau belum sampai hari pemilihan, harus menyerahkan tampuk pimpinan organisasi padanya. Malah dengan tidak sopannya Marvelo mengancam akan menghabisi Benyamin saat itu juga. Mendapat ancaman seperti itu, Benyamin tidak berkutik, walau di sekelilingnya terdapat 10 orang bodyguard yang kuat-kuat, tetapi Marvelo juga mempunyai bodyguard yang jauh lebih kuat dan banyak daripada Benyamin itu. Selain dari Caesar juga Marvelo, masih ada satu lagi kandidat yang juga mendesak, agar tampuk pimpinan organisasi tersebut diberikan padanya. Alois, atau prajurit terkenal, si ketua pengawal, atau ketua divisi pengawalan organisasi, yang sudah mendapat dukungan dari seluruh pengawal yang ada, kecuali dari 10 pengawal Benyamin itu, juga mendesak agar pemilihan ketua tersebut dibatalkan, dan langsung mengumumkan, bahwa tampuk pimpinan organisasi tersebut diserahkan padanya. Tapi tanpa mereka sadari, Adeline, putri semata wayang Benyamin itu, juga telah bergerak secara diam-diam, mencari dan mengumpulkan dukungan, kekuatan dan mempersiapkannya pada pemilihan ketua tersebut nanti. Sampai saat ini, dia sudah mendapat dukungan sebanyak 1.500 orang, yang siap sedia berjuang untuk memenangkan kursi pimpinan yang akan diberikannya kepada Tommy suaminya itu. Adeline sudah sangat yakin, bahwa usahanya akan berhasil dengan baik, dan Tommy suaminya itu akan menjadi pucuk pimpinan organisasi yang saat ini dipegang oleh ayahnya tersebut. 3 hari sebelum hari pemilihan, Benyamin memanggil orang-orangnya, yang masih bisa dipercaya untuk datang menemuinya, guna membicarakan segala hal, mengenai hari pemilihan tersebut, dan untuk mencari solusi yang terbaik, agar tidak timbul perpecahan di tubuh organisasinya itu. Keadaan semakin memanas dan memburuk. Sementara hari pemilihan hanya tinggal 3 hari lagi. Semua kelompok yang mencalonkan kandidatnya, saat ini sedang bersiap-siap untuk menggalang dana dan kekuatan, untuk mensukseskan pilihannya itu. Sudah ada 3 kelompok yang menghadap langsung kepadaku, dan meminta agar aku menyerahkan tampuk pimpinan ini secepatnya, tanpa melalui proses pemilihan. Bagaimana menurut pendapat kalian semua? Tanya Benyamin ingin mengetahui, bagaimana reaksi dari orang-orang kepercayaannya tersebut. Menurut pendapatku,
sebaiknya Tuan Benyamin jangan mengundurkan diri dulu. Tegaskan kepada mereka, bahwa pucuk pimpinan organisasi, masih tetap Tuan pegang sampai akhir hayat Tuan. Ucap seseorang memberikan saran kepada Benyamin. Itulah masalahnya. Aku sudah semakin uzur dan sudah tidak mampu lagi untuk memimpin organisasi yang besar ini. Ditambah lagi, sampai saat ini, tampuk pimpinan organisasi perdagangan Eropa, masih ada di pundakku, dan belum ada yang mengusulkan untuk mengganti jabatan itu pada orang lain. Oleh karena itu dengan kesadaran sendiri dan tanpa dipaksa, aku ingin melepas salah satu dari tanggung jawabku tersebut, agar yang satunya bisa aku kerjakan secara maksimal. Ucap Benyamin panjang lebar, dalam mengutarakan alasannya untuk mengundurkan diri. Tapi sejak Tuan mengumumkan, bahwa Tuan akan mengundurkan diri sebulan yang lalu, tanpa Tuan sadari, mulai timbul konflik dan perpecahan dalam organisasi kita. Oleh karena itu, kami mohon agar Tuan Benyamin tidak meletakkan jabatan itu sekarang, demi keutuhan dan kekuatan organisasi kita tetap solid. Jika perpecahan ini terus berlangsung, aku khawatir musuh-musuh yang ingin organisasi kita hancur, akan memanfaatkan momen tersebut untuk menghancurkan kita. Jadi tolong pertimbangkan keputusan Tuan untuk mengundurkan diri itu. Ucap seseorang tidak mau menerima alasan dari Benyamin tersebut. Sudah 24 tahun aku memegang organisasi ini, dan sudah banyak pengalaman pahit yang aku temui. Di masa tuaku ini, aku ingin istirahat, dan menikmati hidup yang sesungguhnya dalam ketenangan dan kedamaian. Bantah Benyamin, tetap pada pendiriannya. Seluruh orang yang masih tetap setia pada Benyamin, semuanya terdiam, tidak ada yang bisa membantah lagi, bahwa orang yang selama ini menjadi ketua organisasi mereka saat ini, memang sudah semakin uzur. Memang seharusnya untuk istirahat, dan memang pantas untuk diganti. Tuan, kalau saya boleh usul, untuk pemilihan ini, sebaiknya Tuan undur dulu selama 1 tahun, sampai Tuan benar-benar yakin dan bisa menemukan kandidat kuat, yang bertanggung jawab, serta loyal terhadap organisasi, maka saat itulah, Tuan secara langsung menunjuknya untuk menjadi ketua. Ucap orangnya tersebut, memberikan usul dan berusaha untuk merubah pendirian dari Tuan atau bosnya itu. Saranmu memang bisa aku terima, tetapi aku tidak mau menjilat ludahku sendiri. Aku sudah mengumumkan di dalam forum resmi, bahwa aku akan meletakkan jabatan ketua 1 bulan lagi, dan itu tidak bisa kutarik balik. Sangga Benyamin tidak tergoyahkan. Jadi mau tidak mau, aku tetap harus meletakkan jabatan itu 3 hari dari sekarang. Sambungnya lagi lesu. Jadi kepada kalian semua, aku minta bantuannya untuk mencari dukungan, dan menilai siapa dari 3 orang calon tersebut, yang pantas untuk memimpin organisasi ini. Ucapnya sekaligus perintah pada anak buahnya, yang ada di ruangan tersebut. Baik Tuan. Jawab mereka serempak. Karena sudah tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Kalian boleh membubarkan diri dan terima kasih. Ucap Benyamin sambil berdiri dari tempat duduknya, dan melangkah pergi dengan dikawal oleh 10 orang bodyguard setianya itu. Sayangku, aku sudah mempersiapkan 1.500 orang untuk mendukungmu dalam pemilihan tersebut. Ucap Adeline berterus terang pada Tommy. Apa yang telah kau lakukan istriku sayang? Bukankah ini sangat berbahaya sekali? 1.500 orang tidak ada apa-apanya jika dibanding dengan kekuatan mereka yang lebih besar dari kita. Ucap Tommy terkejut sekali. Istriku tenang saja. Mereka bukan orang-orang biasa, tetapi para pengawal yang telah berhasil aku pengaruhi, dan kubayar, serta kujanjikan akan mendapatkan posisi tinggi, jika mereka mau membantu kita. Jawab Adeline enteng. Bagaimana caramu bisa mempengaruhi mereka? Bukankah kabarnya seluruh pengawal itu telah mendukung ketuanya tersebut? Tanya Tommy penasaran. Itu rahasia.
Nanti setelah posisi ketua itu jatuh ke tanganmu, baru aku akan berterus terang padamu. Jawab Adeline lagi-lagi berahasia. Tapi sedikit bocoran di sini, bahwa orang-orang tersebut bukanlah orang lemah, mereka semua bersenjata. Ucap Adeline sambil tersenyum. Apa? Jadi maksudmu? Ya, kau benar. Aku akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan posisi ketua itu, dan berusaha agar posisi itu jatuh ke tanganmu. Dan itu bisa kupastikan akan terjadi. Jawabnya cepat. Aku tidak tahu jalan pikiranmu sayang. Kondisiku yang cacat seperti ini, mana mungkin pantas menduduki kursi ketua sebuah organisasi yang sangat besar tersebut. Ucap Tommy pesimis. Aku sudah mengatakan, bahwa kelumpuhan itu tidak lama lagi akan sembuh. Percayalah padaku. Bantah Adeline yakin sekali. Terserah kau sajalah. Jangan sampai nanti tindakanmu itu, malah akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Ucap Tommy mencoba mengingatkan istrinya itu. Kau tenang saja suamiku. Aku akan bertindak hati-hati, dan apabila mereka tertangkap, atau tidak berhasil menjalankan misi tersebut, mereka tetap akan diam, karena aku sudah menjanjikan akan menjamin keluarganya. Ucap Adeline secara tidak sengaja membuka rahasia yang selama ini telah disimpannya dengan rapi. Tidak kusangka. Kau yang selama ini ku nilai lemah, ternyata adalah seekor serigala betina, yang lebih ganas daripada harimau itu sendiri. Komentar Tommy apa adanya. Aku tidak mau terus-menerus ditindas. Aku tidak mau terus-menerus dianggap hina, dan aku tidak mau terus-menerus diperintah oleh orang yang tidak jelas seperti ayahku itu. Jawab Adeline dengan ekspresi penuh misteri. Kenapa kau sangat membenci ayahmu? Padahal selama ini hubungan kalian baik-baik saja. Tanya Tommy keheranan. Baik kelihatan dari luar, tetapi kenyataannya seperti api dalam sekam, yang kapan saja bisa membakar. Jawab Adeline kesal. Setelah kejadian 2 tahun yang lalu itu, aku sebenarnya ingin istirahat, dan menikmati hidup sambil mengobati kelumpuhanku ini, serta membesarkan anak kita, agar menjadi orang kuat dan berguna. Tapi tidak kusangka, hari ini aku melihat sifat aslimu. Ternyata kau menuruni sifat ayahmu tersebut. Menurut kabarnya, ketika ayahmu muda dulu, sikap dan tindakannya, juga sama sepertimu. Walaupun dalam perebutan kekuasaan itu, murni dari kekuatannya sendiri, tidak menggunakan kekuatan tangan orang lain. Komentar Tommy menilai tindakan istrinya yang tidak wajar tersebut. Aku tidak peduli apapun penilaianmu. Yang aku butuhkan saat ini adalah, kau bisa menduduki posisi ketua organisasi itu, agar kau bisa membalas dendam dan sakit hatimu, pada orang yang telah membuatmu cacat dan menderita seperti ini. Jawab Adeline sambil menyeringai dingin. Adeline, jangan kau halangi keinginanku. Coba kau lihat saja nanti, apa yang akan aku lakukan pada mereka. Ujarnya penuh misteri. Hentikan Adeline. Jangan bertindak ceroboh. Jangan bertindak melampaui batas. Respon Tommy mencoba mengingatkan istrinya itu. Aku tidak peduli. Yang aku inginkan adalah jawaban, kalau benar ibuku sudah mati. Ayahku harus berani menunjukkan di mana kuburnya. Tapi jika dia masih hidup, tunjukkan di mana ibuku sekarang. Itu yang ingin aku tuntut setelah kau menjadi ketua Tommy. Seringainya menyeramkan. Sadarlah Adeline. Dia ayahmu. Ayah kandungmu. Bukan. Dia bukan ayahku. Ayah kandungku sudah mati, karena dibunuh olehnya. Teriak Adeline kuat. Jadi maksudmu, sebelum ibuku menikah dengan si Benyamin itu, ibuku telah mempunyai calonnya sendiri, dan saat itu mereka berencana ingin menikah, tapi digagalkan oleh Benyamin, karena saat itu, Benyamin tergila-gila pada ibuku, dan dengan teganya, dia memerintahkan kepada anak buahnya untuk menghabisi ayah kandungku itu. Dari mana kau tahu masalah itu Adeline?
Tanya Tommy penasaran. Ibuku sendiri yang menceritakannya padaku. Jawab Adeline singkat. Ternyata begitu. Pantas saja selama ini kau selalu disia-siakan oleh ayahmu itu. Ucap Tommy mencoba mengerti. Jangan sebut dia ayahku lagi. Mulai sekarang, dia musuhku. Karena telah menjadi pembunuh ayahku yang sebenarnya. Hardik Adeline marah. Oleh karena itu aku berharap, agar kau tidak menghalang-halangi jalanku untuk menghabisi Benyamin si pembunuh ayahku itu. Teriak Adeline berapi-api. Hari yang ditentukan pun sudah tiba. Masing-masing kelompok sudah bersiap dengan dukungannya pada kandidat yang diagung-agungkannya itu. Caesar, Marvelo dan Alois, yang dijagokan untuk menduduki kursi ketua tersebut, saat ini sudah datang, dan sedang duduk di kursinya masing-masing. Benyamin dan puluhan anak buahnya, saat ini pun sudah datang, dan bersiap-siap ingin memulai acara pemilihan posisi ketua di organisasi mafianya itu. Selamat datang semuanya. Sengaja hari ini jumlah orang yang bisa masuk ke ballroom tempat pemilihan ketua ini dibatasi, demi untuk keamanan dan kenyamanan acara tersebut, ucap Benyamin memulai acara. Di sini ada 3 calon yang bersedia untuk menggantikanku sebagai ketua. Dari ketiganya, pasti ada satu yang lebih unggul dari yang lainnya. Untuk itu, silakan masing-masing calon, maju dan berdiri di tengah-tengah ballroom ini, untuk dinilai oleh kami semua. Ucap Benyamin bersemangat sekali. Tetapi di dalam hatinya merasa was-was, karena firasatnya mengatakan, bahwa tak lama lagi, akan ada kejadian buruk yang akan terjadi, tapi dia tidak tahu kejadian apa itu. Aku Caesar, putra dari Tuan Austin, monster cyber yang telah diakui oleh dunia, yang telah berjasa bagi organisasi ini juga perusahaannya. Ucapnya dengan suara lantang. Hanya dengan sekali tekan, semua sistem pertahanan, organisasi dan perusahaan, bisa berada di tangannya, tanpa ada yang mampu melawannya. Sambungnya lagi lebih mengintimidasi. Untuk itu, jika kalian bersedia memilihku, maka itu adalah pilihan yang tepat, dan tidak perlu ada pemilihan lagi. Ucapnya bersemangat dan sepertinya sangat yakin sekali bakal dipilih. Jangan merasa diri sudah unggul Caesar. Kau tidak lebih dari benalu yang selalu menempel pada pohon. Jika pohon itu kami tebang, maka kau pun akan mati. Sanggah Marvelo sinis. Jangan bicara sembarangan di sini. Aku dan ayahku mempunyai kuasa, karena semua rahasia organisasi telah berada di tangan kami. Andai pun aku tidak menang di sini, tapi kunci kemenangan ada di tangan ayahku. Bela Caesar sengit sambil menyeringai. Apa maksudmu Caesar? Apakah kau dan ayahmu sudah berbuat sesuatu, sehingga kau berani-beraninya mengancam kami semua di sini? Ucap Benyamin marah. Apa yang paman katakan itu benar. Semua sistem informasi organisasi dan perusahaan, sudah dikuncinya, dan tidak ada siapapun yang bisa membuka kunci tersebut. Jawab Caesar berterus terang. Jadi walaupun kalian tidak memilihku, itu tidak masalah. Karena semua akses ke perbankan kalian, juga organisasi ini, termasuk juga perusahaan Paman Benyamin, telah dipegang oleh ayahku. Ucapnya lagi. Jadi jika kalian di sini tidak memilihku sebagai ketua, maka bersiaplah. Seluruh harta kekayaan kalian, akan ditarik saat ini juga. Ucapnya sambil mengangkat tangan ke atas. Sialan. Kau benar-benar manusia yang tidak bisa membalas budi Caesar. Ucap Benyamin marah. Sudah terlambat paman. Sekarang kalian pikirkan baik-baik, apa yang akan terjadi pada kalian, jika semua uang yang kalian miliki kami ambil. Sanggah Caesar merasa menang. Kurang ajar. Kau telah memanfaatkan kepintaran dari ayahmu itu, untuk menekan kami semua. Kau pikir kami akan tunduk Caesar? Ucap Marvelo juga marah. Cobalah kalau kau berani. Maju selangkah saja,
maka saat itu juga uangmu yang ada di bank itu akan selesai. Jawab Caesar mengancam. Aku Alois tidak akan tinggal diam. Tim cyberku pun sedang bekerja, untuk menghancurkan sistem pertahanan yang telah dikunci itu, dan akan membuat sistem pertahanan baru. Kau ingat itu? Ujarnya sangat yakin sekali. Hahaha. Hanya kecoa kecil yang baru tumbuh sayap, mau coba-coba menantang sang monster cyber. Berkacalah kau Alois. Jawab Caesar sambil tertawa terbahak-bahak. Semuanya aku harap tenang. Di sini pemilihan ketua secara adil, bukan saling mengintimidasi. Ujar Benyamin mencoba menenangkan situasi. Tidak perlu lagi paman. Semua sudah jelas. Akulah ketua baru di sini. Respon Caesar pede sekali. Mulai saat ini, barang siapa yang tidak duduk padaku juga pada ayahku. Maka hanya dengan menjadikan jari saja, semua uang kalian yang disimpan di bank atau di tempat lain, akan hilang dalam sekejap. Tapi, barang siapa yang bersedia tunduk di bawah perintahku, dan memilihku sebagai ketua, maka aku akan melindungi akun perbankan kalian, dan menjamin keselamatan keluarga kalian. Sambungnya lagi penuh intimidasi. Cari Austin dan seret dia ke sini. Perintah Marvelo kepada anak buahnya itu. Hahaha, kau cari sampai ke ujung dunia pun, kalian tidak akan bisa menemukannya. Ucap Caesar dingin. Kalau begitu, tangkap si Caesar itu. Perintahnya lagi pada anak buahnya. Tenang. Tenang. Semuanya aku harap tenang. Jangan terpancing emosi, karena bisa jadi pemilihan ini akan gagal. Ucap Benyamin mencoba menengahi pertikaian itu. Sekarang kau tetapkan saja paman. Bahwa akulah ketua baru di sini, dan kalian semua harus tunduk di bawah perintahku. Ucap Caesar dengan suara lantang. Tidak bisa. Kami tidak akan mau tunduk kepadamu, walaupun kau mengancam akan membuat perusahaan bangkrut, juga organisasinya, maka kami tetap akan bertahan. Ucap orang-orang yang ada di ruangan tersebut saling mendahului. Dasar bodoh. Apakah kau kira organisasi ini berdiri tanpa membutuhkan uang? Tanya Caesar heran. Dan juga kau paman. Perusahaanmu saat ini berada di tanganku, juga ayahku. Jika kau tidak mau menetapkan, bahwa akulah ketua baru organisasi ini, maka ayahku yang sedang memantau pemilihan ini, akan membuat kalian semua bangkrut, termasuk perusahaanmu paman. Benyamin yang mendengar kata-kata tersebut, menjadi terintimidasi, dan merasa serba salah, karena dia menyadari, bahwa sistem informasi perusahaan juga organisasi, memang berada di tangan Austin. Kapan saja dia mau, karena membelot, maka semua informasi itu bisa diblokirnya, juga keuangan organisasi bisa dipindahkannya ke tempat lain. Benar-benar sebuah dilema yang tidak mudah untuk diselesaikan. Sekarang bagaimana, terutama kau Marvelo juga Alois? Apakah masih berminat untuk menjadi ketua? Tanya Caesar sambil tersenyum dingin. Kurang ajar. Ternyata trik yang digunakannya, memang mampu membuat kami tidak berdaya. Batin Marvelo dalam hati. Sialan. Aku pikir dengan kedudukanku sekarang, akan mampu mengintimidasi semua orang, tapi ternyata si Caesar keparat itu, selangkah lebih maju dariku. Apa yang harus aku lakukan? Apakah harus mengakuinya sebagai ketua atau harus melawannya? Batinnya juga dalam hati. Bagaimana Marvelo, Alois dan juga kau paman, serta kalian semua? Apakah kalian bersedia memilihku sebagai ketua? Tanya Caesar dengan ucapan yang sangat mengintimidasi sekali. Baiklah. Sekarang kami berada di bawah tekanan, maka saat ini juga kami menyatakan mundur dari pemilihan ini. Ucap Marvelo sangat terpaksa sekali. Aku juga mundur dari pemilihan ini. Jadi otomatis, hanya ada satu calon yang harus kalian pilih. Sambung Alois lemah, juga terpaksa melakukan itu.
Lalu bagaimana denganmu paman, apakah kau bersedia menetapkan aku sebagai ketua? Tanya Caesar sambil menyeringai. Anak ini ternyata lebih monster daripada ayahnya. Orang yang kunilai lemah selama ini, ternyata lebih kuat dari yang kuperkirakan. Batin Benyamin dalam hati, dan timbul keraguan di hatinya. Apabila Caesar terpilih sebagai ketua organisasi, maka Benyamin yakin, organisasi tersebut akan digunakannya untuk kepentingannya sendiri. Ini yang sangat menakutkan bagi Benyamin. Ditambah lagi janjinya kepada Tuan Birawa dan Hendy, tentang perjanjian kerjasama perdagangan antar dua perusahaan. Jika Caesar terpilih sebagai ketua, maka Benyamin yakin, Caesar akan menganulir semua perjanjian itu, dan dia tidak mau tahu tentang apapun yang telah disepakati. Di dalam hati dan pikiran Benyamin terus berkecamuk dan bertanya-tanya, kenapa sampai saat ini, Tuan Birawa dan Hendy belum juga memberikan bantuan. Dia sangat berharap sekali saat ini dihubungi oleh Tuan Birawa ataupun Hendy, tapi sejak dari awal handphonenya tidak juga berdering. Apa yang harus aku lakukan? Batinnya dalam hati. Bagaimana paman? Aku sudah tidak sabar lagi menunggu. Sekarang umumkan saja, bahwa akulah ketua di organisasi ini. Ucap Caesar sambil berkacak pinggang. Pemilihan ini bukan hanya aku saja yang menentukan, tapi semua yang ada di sini. Sekarang aku tanya kepada kalian semua. Apakah kalian bersedia untuk memilih Caesar sebagai ketua? Tanya Benyamin tegas sekaligus. Terpaksa. Dari semua yang hadir, termasuk Marvelo dan Albis, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka hanya diam membisu, karena timbul keraguan dan kekhawatiran di dalam hatinya masing-masing. Jika mereka tidak mau tunduk, dan memilih Caesar sebagai ketua, maka ancamannya, semua uang yang mereka simpan di bank atau di tempat lain, akan diambil olehnya, dan itu sangat berbahaya sekali. Tapi jika mereka memilih Caesar sebagai ketua, mereka merasa khawatir, dia akan menggunakan kekuasaannya itu, untuk mensukseskan kepentingannya sendiri. Aku katakan sekali lagi. Kalian bersedia memilihku atau tidak? Aku beri kalian kesempatan 1 menit dari sekarang. Ucap Caesar sangat mengintimidasi mental semua yang hadir di situ. Kalian lihatlah ke semua sudut ruangan. Semua telah dipasangi CCTV, yang terhubung langsung dengan komputer ayahku. Jadi jika kalian tidak bersedia menjadikanku sebagai ketua, maka hanya dengan menganggukkan kepalaku saja, ayahku akan mengeksekusi semua harta kekayaan kalian. Ucapnya penuh ancaman. Oleh karena itu, pikirkanlah baik-baik. Aku tidak mau menunggu lama. Sambungnya lagi. Masih ada 30 detik lagi bagi kalian untuk menetapkan. Apakah aku sebagai ketua kalian atau tidak? Ucap Caesar sudah merasa menang kali ini. 20 detik lagi. 15 detik, 10 detik, 5 detik. Sekarang kesempatan kali. Tunggu. Teriak seseorang kuat dekat pintu masuk ruangan. Adeline. Apa yang kau lakukan? Di sini bukan tempat untuk bermain-main. Bentak Benyamin tidak senang. Kau diam saja Benyamin. Di sini aku juga berhak untuk berbicara. Jawab Adeline ketus. Apa yang kau katakan Adeline? Aku ini ayahmu. Bentaknya sekali lagi marah. Jangan berpura-pura lagi Tuan Benyamin. Aku sudah tahu semuanya. Apakah perlu aku bongkar di sini? Jawab Adeline sambil tersenyum sinis. Sekarang kalian dengarkan baik-baik, dan camkan dalam hati. Pemilihan ini aku batalkan, karena akulah yang berhak sebagai ketua organisasi. Ucapnya sungguh berani sekali. Organisasi yang kalian perebutan itu adalah milik Tuan Benyamin ini, yang kalian tahu sebagai ayahku. Jadi sebagai putrinya, akulah yang berhak untuk menggantikan posisinya itu. Ucap Adeline mantap. Kau Caesar.
Orang yang merasa sangat kuat sekali hari ini. Jangan mimpi untuk bisa menduduki ketua organisasi milik ayahku itu. Ujarnya lagi dengan suara kuat. Dan kau Marvelo juga Alois. Kalian berdua tidak berhak untuk menduduki jabatan itu, karena akulah yang berhak untuk mendapatkannya. Benyamin hanya diam saja mendengar ucapan dari putrinya tersebut. Dia sungguh tidak menyangka, bahwa putrinya akan berubah seperti itu. Selama ini dia mengira, bahwa Adeline itu perempuan lemah, dan kerjanya hanya bisa menangis saja. Tapi hari ini, di depan matanya sendiri, ucapan dan penampilannya itu, sangat mengintimidasi semua orang yang ada di dalam ballroom tersebut. Apakah kalian tidak percaya apa yang aku katakan, bahwa aku mampu menduduki jabatan ini? Tanya Adeline tegas. Kami semua tidak bersedia dipimpin oleh seorang perempuan sepertimu. Jawab mereka serempak termasuk juga Marvelo dan Alois. Dasar bodoh. Respon Adeline marah, kemudian berkata lagi. Kalian tidak akan kami biarkan untuk hidup. Segera kerjakan. Ucapnya memberi perintah. Bersambung.